Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris dari kelas B untuk mata kuliah Logika Komputer. Nah, dengan NIM H071241070. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait materi sintaks dan semantik formal. Saya akan menemani kalian semua, teman-teman semua, selama 5 menit ke depan, kurang lebih 5 menit ke depan, terkait pembahasan materi yang akan saya bawakan. Baik, yang pertama adalah pengantar bahasa formal. Nah, bahasa formal atau himpunan string dari simbol tertentu yang mengikuti aturan. Nah, bahasa formal juga digunakan dalam logika, pemrograman, dan teori komputasi. Selanjutnya, apa itu sintaks? Nah, di sini sintaks itu adalah aturan penulisan dan struktur. Jadi, sintaks berfungsi untuk mengatur bagaimana suatu kode atau ekspresi harus ditulis agar dapat dipahami oleh komputer. Nah, dalam pemrograman, sintaks mengatur urutan simbol, tanda baca, dan elemen lain yang membentuk kode yang benar. Selanjutnya adalah menentukan apakah susunan simbol atau kode itu valid. Nah, jika kode ditulis sesuai aturan sintaks, maka komputer dapat menjalankannya tanpa kesalahan atau yang kita kenal dengan namanya error. Adapun contohnya untuk sintaks, yakni itu untuk bahasa pemrograman, khususnya Python, kita menggunakan logika if ketika if x lebih besar dari 0.2. Nah, hal ini merupakan contoh sintaks yang benar. Karena kenapa? Karena titik 2 di akhir menunjukkan blok kode yang akan dijalankan. Sedangkan contoh yang kedua, dia tidak menggunakan titik 2. Nah, hasil sintaks tersebut akan menghasilkan error dan program tidak dapat dijalankan. Selanjutnya yaitu semantik. Nah, mungkin teman-teman bingung apa itu semantik. Nah, semantik di sini yakni mengacu makna dari suatu pernyataan. Nah, semantik juga merupakan suatu ekspresi dalam konteks bahasa formal. Nah, meskipun sintaks bisa benar, namun pernyataan tersebut jika semantiknya tidak logik atau tidak memenuhi logika, maka sintaksnya juga akan error. Nah, jadi komputer tidak dapat memproses pernyataan tersebut meskipun sintaksnya benar namun semantiknya tidak masuk akal contohnya. Nah, selanjutnya pembahasannya itu fokus pada apakah pernyataan masuk akal secara logis. Nah, di sini semantik memastikan bahwa kode atau ekspresi yang ditulis memiliki makna yang benar dan masuk akal. Nah, disinilah fungsi semantik yang akan kita gunakan. Adapun contohnya, teman-teman bisa lihat di slide bahwasanya if 5 kondisi ini sama kita menggunakan bahasa pemrograman yang sama, Python juga sebelumnya. If 5 lebih dari string hello, maka apa? Jadi di sini bahwasanya jika tipe data integer dan string digabungkan, maka program tersebut akan mengalami error kecuali jika kita memanipulasi string tersebut ataupun ada alternatif lainnya. Namun secara umum tipe data integer tidak bisa digabungkan dengan tipe data string. Selanjutnya adalah hubungan sintaks dan semantik. Nah, sintaks dan semantik ini saling terkait satu sama lain. Sintaks dan semantik adalah dua komponen yang tidak terpisahkan dalam bahasa formal atau pemrograman. Keduanya berperan penting dalam memastikan sebuah program dapat dijalankan dengan benar. Selanjutnya adalah sintaks benar tidak sama dengan semantik benar. Seperti yang saya katakan sebelumnya, meskipun suatu pernyataan sintaksnya benar, belum tentu maknanya atau semantiknya itu juga benar. Sebuah kode juga bisa saja ditulis dengan cara yang benar, namun ketika hasilnya tidak masuk akal atau semantiknya keliru, maka tetap program tersebut atau komputer tersebut tidak dapat menjalankan program sebagaimana mestinya. Nah, program harus punya sintaks dan semantik yang baik. Agar sebuah program dapat berjalan dengan baik, fungsi kedua dari sintaks dan semantik ini harus benar. Nah, yang pertama, sintaks ini harus sesuai aturan.
Nah, jika kita ingin menjalankan sebuah program, yang pertama kita perlu pahami terlebih dahulu sintaksnya. Kemudian yang kedua, semantiknya juga harus logis dan bermakna. Jadi, untuk menyeimbangkan kedua eksistensi ini, maka kita perlu mengidentifikasi kedua hal tersebut sehingga syaratnya bisa terpenuhi agar programnya dapat berjalan lancar dan memiliki semantik atau logika yang benar. Nah, selanjutnya adalah di sini adalah contoh sintaks dan semantik formal yang benar. Sintaks yang benar itu seperti pada slide yang saya perlihatkan, ketika x lebih dari 0, print x lebih dari 0. Nah, ini kalau kita perhatikan sintaksnya sudah benar. Nah, namun pada pembahasan kali ini kita hanya memberikan contoh sintaksnya saja. Nah, valid secara sintaks. Jadi hal tersebut sudah valid secara sintaks, namun pasti ada yang kurang. Apa itu? Nilai dari X atau inisialisasi X-nya tidak ada tuh. Nah, selanjutnya jika kita perhatikan contoh semantik yang benar, nah di situ ditulis bahwasanya X diinisialisasikan dengan nilai 5 ketika X lebih dari 5. Ketika X lebih dari 0, maka kita cetak X lebih dari 0, berarti 5 lebih dari 0. Nah, hal ini merupakan representasi yang benar antara sintaks dan juga semantik. Nah, mungkin pembahasan kita terkait contoh sintaks dan semantik formal bagaimana yang benar mungkin teman-teman sudah paham ya. Nah, selanjutnya kita ke penghujung materi atau kesimpulan. Nah, sintaks adalah aturan penulisan yang mengatur struktur simbol kode agar bisa dipahami oleh mesin. Semantik adalah makna atau suatu pernyataan juga yang memastikan bahwa kode masuk akal secara logis. Seperti saya bahas sebelumnya, keduanya saling melengkapi. Sintaks yang benar belum tentu semantiknya juga benar. Nah, untuk membuat program yang efektif, kita harus memastikan sintaks dan semantiknya valid. Jadi ada dua syarat ya teman-teman. Selanjutnya adalah yang terakhir, pemahaman terhadap sintaks dan semantik membantu kita dalam menulis kode yang benar, logis, dan bebas dari error. Nah, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan terkait materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time the video.